few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Sobat Poseidon. Ini podcast pertama kami di kelas 11 IPS 3. Dan Poseidon ada artinya loh, yaitu podcast sejarah Indonesia. Kami di sini yang akan membahas seputar penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, nggak afdol kalau kami nggak perkenalan dulu. Hai guys, perkenalkan saya Regina. Hai guys, perkenalkan nama saya Ferlis. Halo guys, perkenalkan nama saya Kristiana. Halo guys, perkenalkan nama saya Kisah Kinanti. Hai guys, nama saya Bilit Sebelolo. Hai guys, nama saya Shalina Priantan. Hai guys, nama saya Ganesha Putra. Halo guys, nama saya Reza Selais Palingko. Stay terus untuk dengerin podcast kami. Latar belakang VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Nah, saat VOC mengalami krisis ekonomi, di benua Eropa sering terjadi perubahan tahanan geopolitik. Saat itu, Perancis mempengaruhi beberapa negara Eropa dengan semboyan Revolusi Perancis. Pengaruh Revolusi Perancis juga dirasakan masyarakat Belanda, dan akhirnya muncul kelompok yang bernama kaum patriot yang berharap adanya negara kesatuan. Sehubungan dengan itu, Raja William V melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795 dan mengakibatkan pemerintahan Belanda jatuh ke tangan Perancis. Pemerintahan Batam kala itu memilih Louis Napoleon untuk memimpin kerajaan Belanda atas persetujuan dari kakaknya untuk mengelola pemerintah Hindia Belanda. Louis Napoleon mengangkat Herman William Danges sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Imperialisme Perancis terhadap Indonesia kala itu tidak bersifat langsung. Mengapa? Karena menggunakan tangan kekuasaan orang-orang Belanda yang tunduk kepadanya. Pasca hancurnya VOC, bentuk pemerintahannya yang semula kerajaannya diganti menjadi republik sesuai model Republik Perancis. Republik Bataaf resmi didirikan pada 19 Januari 1795, tepat sehari setelah Wali Negara William V van Orange Nassau melarikan diri ke Inggris. Sudah. Nah, siapa yang kedua? Latar belakang Danges ditugaskan Nusantara adalah saat Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Kaisar Louis Napoleon Bonaparte pada tahun 1806. Hal tersebut menyebabkan pengaruh politik liberal Prancis meluas di Belanda dan terjadilah perubahan peta politik di Belanda yang pengaruhnya sampai ke Indonesia sebagai daerah penjajahan. Pada saat perang terjadi, banyak anggota masyarakat yang tidak terjadi dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjajahan untuk menemukan tempat penghasilan rempah-rempah. Para pedagang dan pelaut Inggris pun masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Inggris pun memperkuat kedudukannya di India pada tanggal 31 Desember 1600. Inggris pun membentuk Komisi Dagang yang diberi nama East India Company atau H. Latar belakang tanam paksa. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan di Diponegoro atau Perang Jawa, kas Belanda kosong, dan utang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Latar belakang Thomas Stamford Raffles,
yaitu dikarenakan ia kecewa terhadap pemerintahan Daendels. Terhitung tahun 1811, Indonesia resmi menjadi jajahan Inggris sejaknya masuknya pasukan Inggris ke Indonesia. Pada saat dijajah oleh negara Inggris, Indonesia berada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Thomas Stafford Raffles. Udah weh. Ini juga Pasca bangkrutnya VOC dan keikutsertaannya dalam perang, pemerintah Belanda mengalami kekosongan kas negara. Van den Bosch yang saat itu baru saja diangkat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda, diharapkan dapat menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutupi hutang-hutang pemerintah Belanda yang sudah membengkak. Maka, ia pun menerapkan suatu kebijakan yang disebut sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830. Politik etis. Latar belakang politik etis yaitu pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialisasi liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi atau inlander. Pada tahun 1863, sistem tanam paksa dihapus dari Belanda dan menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga model-model swasta masuk Nusantara. Belanda negara kincir angin kan? Bagus deh, jadi pengen ke sana. Iya bagus sih. Tapi tahu nggak dulu itu Belanda pinjam banget sama negara kita? Oh, yang penjajahan itu ya? Iya, VOC itu didirikan sama Belanda. Kalian tahu Jahanpan nggak? Baru tahu. Tapi bukannya VOC itu perdagangan aja ya? Enggak, VOC ini memonopoli perdagangan Maluku. Oh gitu ya, bicara VOC masih ada nggak sih contohnya masa sekarang? Jelas ada, balik ke kondisi hari ini, gak dipungkiri banyak praktik korupsi yang masih banyak dilakuin sama oknum-oknum yang punya kekuasaan. Kok korupsi sih? Iya, VOC yang bergelimang harta kekayaan dan aset hancur karena korupsi yang dilakuin aparat-aparatnya kayak jual beli jabatan sampai suap dari bawahan ke atasan. Oh jadi gitu ya? Iya, karena korupsi yang semakin merajalela, VOC makin rapuh, ibarat umur ganas yang tidak kunjung diobati atau diamputasi, dan akhirnya pada tahun 1799, perusahaan dagang yang kaya raya itu pun bangkrut dan hancur. Di masa kalau nggak salah ada republik yang baru didirikan nggak sih? Iya, Republik Batavia namanya. Kok bisa sih dinamakan Batavia? Dulu Jakarta udah berkali-kali ganti namanya, salah satunya Batavia. Batavia ini asalnya dari nama etnis Jeramik, dan dianggap kayak nenek moyangnya Belanda Jerman. Oh iya, karena kota-kotanya menyerupai yang ada di Belanda itu. Iya, bangunannya disusun dalam bentuk blok dan dipisahkan sama kanal. Berarti kagak ada sangkutan pautnya sama Betawi. Ya, katanya di asumsinya Betawi ya Batavia yang bermukiman di Jakarta. Ada, kalau nggak salah orang lokal dulu nyebut dan nulisnya tuh masih pakai Arab gundul. Jadi kalau nulis di surat jadi Batawi. Oh iya, karena dalam bahasa Arab nggak ada huruf V, jadi lama-lama disebutkan Batak, yaitu Batak itu. Nah iya. Tahu nggak kalau di masa VOC itu bahkan juga ada kebijakan yang mengharuskan rakyat pribumi untuk wajib nyerahin hasil pertaniannya. Tanam paksa ya? Ya, kebijakan itu diterapin
Herman William Dendles itu upaya untuk mengeksploitasi sosial ekonomi dan itu untuk menggaya kebutuhan perang. Ngebahas tanam paksa, di Indonesia masih berlaku nggak sih kebijakan kayak gitu? Kebijakan tanam paksa bisa dibilang juga kerja paksa. Secara hukum sih Indonesia udah menghapus tanam paksa. Tapi kalau kita lihat perbedaannya, di zaman dulu sistem tanam paksa itu ibarat bekerja tapi gak dikasih upah yang layak. Kalau sekarang bisa dibilang kerja kontrak atau karyawan temporer. Oh iya, masih banyak banget di Indonesia pekerja yang kontrak. Betul, sistem kerja kontrak ini cuma bisa terus membuat orang nggak bisa punya jaminan, kepastian kerja dan menghadapi upah yang layak sebagaimana yang didapatkan pekerjaan tetap. Karena sistem tanam paksa memberikan penderitaan cukup besar bagi rakyat Indonesia. Muncullah rasa simpati bagi rakyat Indonesia yang akhirnya beberapa tokoh Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Emang apa aja sih kebijakan yang mereka kasih? Ada, salah satunya sekolah. Lah, emang hubungannya sama sekolah apa? Dulunya politik etis membangun sekolah bagi kaum pribumi sebagai bentuk kompensasi atas keuntungan yang didapatkan Belanda selama tanam paksa. Selain pendidikan, politik etis juga membangun irigasi dan mencegah pengairan di tanah pertanian dan perkebunan sehingga mereka dapat ditanami meskipun saat musim kering. Oh gitu. Ingat apa ya? Udah, jangan. Please. Lagi. Agak Mama, 2 menit Kita berapa? Daripada nggak ada tepi lagi, mending aku rekomen kalian buat nonton film The Tudor. Film Inggris itu ya? Iya, film kerajaan Inggris itu. BTW kalian tahu nggak Ratu Elizabeth I yang di masa pemerintahannya makmur banget dan Ratu Elizabeth I menyambung juga ke H. Hah? H itu apaan? H itu kayak perusahaan yang diberi izin beroperasi sama Ratu Elizabeth I pada 31 Desember 1600 gitu. Oh, pantes nyambung sama Ratu Elizabeth I. Toh si ratu yang beri izin. Makanya itu H dibentuk dalam rangka mengurusi perdagangan di kawasan Asia atas nama bangsa Inggris. Kalau nggak salah, LC itu komisi dagang yang pernah bersaing dengan VOC ya? Iya, tapi X tidak berkembang karena terdesak dengan VOC, sehingga X menyingkir ke India. banyak. Kalian tahu apa nggak sih namanya? pasar bebas itu apa? Tahu dong, kalau nggak salah pasar bebas itu ada hubungannya sama ekonomi, udah loh. Betul banget. Ekonomi liberal itu kan suatu sistem ekonomi yang memiliki kebebasan yang tinggi bagi orang yang melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, pasar bebas menerapkan itulah. Wah, enak banget. Jadi mereka bisa berdagang antar beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah ya. Iya, bener banget. Enak banget ya. Kira-kira siapa sih yang menerapkan sistem ekonomi liberal itu? Thomas Stamford Raffles, dia ini gubernur di masa pemerintahan Hindia Inggris.
bisa beda banget sama zamannya Herman yang kebijakannya kejam banget. Iya, karena setelah Herman, Thomas menerapkan ekonomi liberal supaya semua bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Itu lah ya, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang keras dari zaman tersebut. Sekian podcast dari kelompok Poseidon. Terima kasih. Dadah.